Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang load balance ICMP di GNS3. Jadi fungsi dari load balance ICMP ini adalah agar penggunaan internet kalian seimbang. Maksudnya seimbang gimana? Jadi penggunaannya internet ini, contoh kalian memiliki dua ISP, ada ISP-A dan ISP-B. Jadi dengan metode load balance CCMP ini penggunaan internet kalian akan bergantian. Jadi contoh jalur pertama ISP-A, lalu ISP-B, lalu ISP-A, lalu ISP-B. Jadi akan terus secara round robin atau acak. Intinya penggunaan jalur internet kalian akan berpindah-pindah. Jalur pertama ISP-A, lalu ketika contoh kalian membuka YouTube menggunakan jalur ISP-A. Lalu setelah kalian menutup YouTube, kalian menggunakan Facebook, kalian akan menggunakan jalur ISP-B. Intinya terus bergantian ya. Jalur ISP-A, ISP-B, ISP-A, ISP-B, intinya bergantian terus dengan menggunakan metode load balance CCMP ini. Oke, langsung saja masuk ke konfigurasinya di GNS3. Oke, di sini saya sudah memiliki ISP. Sebentar, saya tandai untuk ini ISP-A dan yang sini ISP-B. Ya, di sini saya sudah memiliki dua ISP, ada ISP-A dan ISP-B. Di sini untuk yang atas ini anggap saja ini adalah ISP ya. Untuk konfigurasinya ISP ini gimana? Bisa lihat video saya yang sebelumnya dengan judul konfigurasi ISP virtual di GNS3. Dan ada linknya di deskripsi. Oke, intinya kalau kalian masih bingung untuk konfigurasi yang di atas ini gimana, bisa kalian lihat videonya di konfigurasi ISP virtual di GNS3 ya. Linknya saya taruh di deskripsi. Oke, sekarang saya langsung masuk ke router ini atau langsung masuk ke konfigurasi load balance CCMP. Jadi kalau saya sudah membuka mikrotik 1. Oke, di konfigurasi saya sebelumnya, biasanya kalian pilih untuk membukanya, kalian klik kanan, konsol, masuk admin, password kosong seperti biasa. Oke, langsung saja pertama kita konfigurasikan IP DHCP client add interface header. Karena ini di sini ISP A saya header 2, jadi saya milih header 2 dengan add default route no, disable no. Nah, di sini saya sudah meminta IP ke ISP A. Sekarang lanjut IP DHCP client add interface header 3 add default route no, disable no. Oke, sekarang kita enter, kita lihat IP DHCP client print. Nah, di sini saya sudah mendapatkan IP dari ISP-A dengan alamat IP 10.10.254 dan sudah mendapatkan alamat IP dari ISP-B dengan alamat 20.20.254. Kita sekarang ke konfigurasi selanjutnya. Kita buat IP firewall NAT add chain src NAT out interface header 2 action squared. Oke, IP firewall NAT add chain add IP firewall NAT add chain src NAT out interface 3 action squared. Kita bisa cek dengan IP firewall NAT print. Nah, di sini kenapa saya membuat dua firewall NAT, karena saya juga memiliki dua jalur internet atau dua ISP. Sekarang setelah saya melakukan DHCP client lalu melakukan firewall NAT, sekarang kita melakukan konfigurasi IP untuk PC1 dan PC2. Kita konfigurasikan IP address 192.168.1.1/24 interface header 4 IP address 192.168.2.1/24 interface header 5 IP address print. Nah, tentu saja jangan lupa bahwa di GNS itu dimulai dari Ethernet 0, jadi E3 ini E4 dan E4 ini E5. Nah, ini setelah kalian membuat IP address ini, jangan lupa tadi DHCP client. Saya ingatkan lagi, pertama DHCP client yang ini, lalu firewall NAT 2 kali,
DHCP client 2 kali, variable NAT 2 kali, lalu membuat IP address untuk PC1 dan PC2. Lalu setelah itu kita lakukan konfigurasi DHCP server. DHCP server add add setup kita pilih header 2, kita enter seperti biasa. IP DHCP server setup. Oke, kita pilih header 3 ya, SPB. Oke. Oh maaf, ini ke bawah ya, kita gagalkan. Kita cek lagi IP DHCP server print. Maaf ya, untuk konfigurasi tadi yang dimulai dari yang ini tadi salah. IP DHCP server setup ini harusnya yang ini header 4, jadi kita hapus dulu. Jadi sekarang konfigurasinya masih dari konfigurasi IP ya, jadi DHCP client 2 kali, variable NAT 2 kali. Sekarang masih dari konfigurasi IP address. Setelah konfigurasi IP address, sebentar, lakukan konfigurasi ini ya. Lakukan konfigurasi IP DHCP server. Saya tunjukkan sekalian agar kalian tidak bingung. IP address print. Nah, IP DHCP server setup. Nah, di sini saya akan melakukan DHCP server ke header 4. Ini untuk PC1 ya. Header 4, kita enter seperti biasa. Oke, saya buat selanjutnya untuk PC2 di header 5. Yang ini untuk PC2, yang ini mengarah ke ini. Kita setup, kita enter seperti biasa. Oh maaf, apa ini? Oh ya, header 5. Oke. Dan ini coba kita cek ke masing-masing PC. Kita pilihkan IP DHCP Dora. Oke, sudah mendapatkan IP 1.253. Dan di PC2 kita cek juga IP DHCP Dora. Oke. Nah, di sini untuk PC2 sudah mendapatkan IP 2.253. Di sini untuk kliennya bebas ya, kalian bisa 2 klien, 1 klien. Intinya tergantung topologi atau topologi yang kalian miliki. Sekarang kita masuk lagi ke MikroTik 1. Kita konfigurasikan. Setelah konfigurasi basic selesai, kita lakukan konfigurasi load balance CCMP. Konfigurasinya cukup mudah. Sekarang kita cek dulu di IP root print. Nah, di sini masih belum ada default root. Untuk setelah konfigurasi basic selesai, kita masuk ke konfigurasi load balance CCMP. Pertama-tama kita lakukan konfigurasi IP root add dst address 00000 traffic 0 dengan gateway. Nah, di sini untuk load balance CCMP ini, ketika biasanya kita menambahkan 1 gateway, di sini kita menambahkan 2 gateway sekaligus. Jadi untuk gateway pertama IP-nya 10.10.10.1. Setelah berikan tanda koma, lalu kita masukkan ke ini. Untuk yang tadi jadi gateway pertama itu dari ISPA, yang ini ya 10.1. Nah, selanjutnya setelah itu kita koma, lalu kita ke ISPB dengan gateway 20.20.20.1. Tambah juga cek gateway ping. Oke, kita enter. Nah, kita cek IP root print. Nah, di sini terlihat ya. Jadi konfigurasi ECMP itu kita waktu membuat default root itu kita menambahkan 2 gateway sekaligus dari ISPA dan ISPB. Jadi di sini terlihat di IP root print ada 2 jalur gateway di satu default root. Di sini ada gateway 10.10.1 untuk ISPA dan gateway 20.20.1 untuk ISPB. Nah, jadi untuk penggunaan internetnya ini nanti gimana? Jadi pasti bergantian. Pertama lewat jalur gateway 10.1, lalu 20.1, 10.1, 20.1. Intinya terus berputar seperti itu ya. Coba kita cek dari PC1. Kita trace, kita lakukan konfigurasi trace untuk melihat konektivitasnya. Kita trace 8888. Oke, nah pertama ini masih kita melewati jalur ISPB. Kita trace lagi, trace. Oke, nah coba kita cek yang sebelah, trace.
masih masih melewati jalur ISP20 ISPB ya. Oke, intinya konfigurasi dari ECMP untuk penggunaan internet kalian akan bergantian dari SPA, SPB, SPA, SPB secara terus menerus dengan konfigurasi ECMP-nya, yaitu menambahkan 2 gateway di satu default route seperti ini ya. Oke, sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.